Halo Sobat Linux, kembali lagi nih dengan saya, Tax. Wah, hari ini kita bakal ngerjain sesuatu yang seru banget. Kita akan bangun bener-bener dari nol benteng digital pribadi kita sendiri pakai OpenVPN. Siap-siap ya, karena setelah ini koneksi internet kalian bakal jadi super aman. Pernah kan lagi asik ngopi sambil pakai wifi publik, tapi kok kepikiran ini dataku aman nggak ya? Jangan-jangan ada yang lagi ngintip. Nah, daripada cuma cemas, mending kita bangun solusinya sendiri. Dan pondasi benteng kita hari ini adalah OpenVPN, sebuah tool open source yang powerful banget. Jadi, sebenarnya OpenVPN itu apa sih? Gini deh, bayangin aja internet itu jalan tol yang rame banget dan agak semrawut. Nah, OpenVPN ini tugasnya ngebangun terowongan pribadi yang super aman khusus buat kamu di tengah jalan tol itu. Dia pakai enkripsi SSL/TLS loh. Ini teknologi yang sama persis kayak yang dipakai bank buat ngamanin transaksi online. Jadi semua data kamu di dalam terowongan itu diacak total. Cuma kamu dan server kamu yang bisa ngerti. Oke, kita mulai bangun bentengnya ya. Hal pertama dan paling dasar, kita harus pasang fondasi keamanannya dulu. Kita akan siapin sesuatu yang namanya Certificate Authority atau disingkat CA. Nah, ini bareng sama kunci-kunci rahasia buat server kita. Bagian ini bener-bener krusial, jadi perhatiin baik-balik. Analoginya gini, anggap aja CA ini semacam penjaga gerbang atau kantor imigrasi buat benteng digital kita. Tugas dia itu ngeluarin dan ngecek paspor digital, yang kita sebut sertifikat. Jadi cuma yang punya paspor sah dari CA kita aja yang boleh masuk. Ini penting banget, buat mastiin cuma klien yang kita percaya yang bisa nyambung. Nah, buat ngebangun sistem kepercayaan ini, kita bakal dibantu sama tool keren namanya EasyRSA. Prosesnya, seperti yang bisa kalian lihat, ya simple aja. Mulai dari instalasi, terus kita inisialisasi PKI atau Public Key Infrastructure. Ini kayak kerangka kerja buat semua kunci dan sertifikat kita. Abis itu, kita bikin CA kita, dan terakhir, kita buat sertifikat khusus buat server OpenVPN kita. Terus kita cap pakai tanda tangan dari CA yang tadi kita buat. Oke, fondasi keamanannya udah beres. Sekarang waktunya kita ngerakit otaknya, yaitu software server OpenVPN-nya. Disinilah kita bakal ngatur semua aturan mainnya. Gimana cara server nerima koneksi, terus nanti data-datanya mau dilewatin kemana, semuanya diatur di sini. Sekarang, kita masuk ke pilihan teknis nih. Tun atau tab. Ini dua mode operasi utama di OpenVPN. Biar gampang, anggap aja Tun itu kayak router. Dia cuma ngurusin lalu lintas IP, makanya efisien dan cepat banget. Ini pilihan terbaik buat, 99% kasus deh. Nah, kalau tab itu lebih mirip switch jaringan. Bisa nanganin semua jenis trafik. Ini kepake buat kasus-kasus yang lebih spesifik, tapi untuk tujuan kita ngamanin internetan, kita selalu pilih Tun. Yuk kita intip sedikit isi file server.conf. Ini penting banget. Pertama, kita tentuin alamat kompleks perumahan virtual buat klien kita. Terus, ada perintah push redirect gateway. Ini artinya kita maksa semua traffic klien buat lewat terowongan VPN kita. Wajib. Untuk enkripsinya, kita pakai Cheaper AES 26S GCM. Ini yang modern dan kuat banget. Ada juga TLS script. Ini kayak nambahin kata sandi rahasia di depan gerbang buat nolak tamu nggak diundang. Dan terakhir, ini best practice keamanan, kita jalanin prosesnya pakai user nobody dan group no group. Jadi hak aksesnya minim banget. Nah, ini nih, ada satu langkah kecil yang sering banget kelupaan tapi dampaknya fatal. Namanya ngaktifin IP forwarding. Ini tuh ibarat kita ngasih izin ke server kita, server, kalau ada data dari klien VPN, tolong terusin ya ke internet. Kalau ini lupa diaktifin, klien emang bisa nyambung ke VPN. Tapi ya udah, cuma nyambung doang, gak bisa browsing, gak bisa kemana-mana, terisolasi. Oke, server kita udah siap nih, udah siaga nerima tamu. Sekarang tugas kita adalah nyiapin kunci masuk atau tiket buat para klien, biar mereka bisa masuk ke benteng digital yang udah kita bangun bareng-bareng ini. Prosesnya mirip banget kok, kayak waktu kita bikin sertifikat buat server. Kita bikin permintaan sertifikat buat si klien, terus kita sahkan pakai CA kita. Nah, bagian paling asiknya di sini nih. Semua yang dibutuhin klien, mulai dari konfigurasi, sertifikat CA, sertifikat klien, sampai kunci pribadinya, semuanya bisa kita jadiin satu dalam file of VPN. Praktis banget kan? Dari yang tadinya ribet, jadi simple. Dan inilah dia hasilnya. Cuma satu file .ovpn. Kita tinggal kasih file ini ke pengguna. Mereka tinggal impor ke aplikasi OpenVPN di laptop atau HP, klik, dan beres. Nggak ada lagi tuh drama kopas 4 atau 5 file beda-beda. Efisien banget. Eits, tapi tunggu dulu.
Di dunia sysadmin, jarang banget semuanya langsung mulus 100%. Pasti ada aja kerikilnya. Makanya kita sekarang masuk ke bagian yang nggak kalah penting, troubleshooting. Gimana kalau benteng kita tiba-tiba ada masalah? Yuk kita bahas. Aturan nomor 1, dan ini hukumnya wajib buat semua sysadmin. Kalau ada masalah, jangan panik dan jangan main tebak-tebakan. Langkah pertama yang selalu kita lakuin adalah cek log. File log itu kayak buku harian si software. Semua kegiatannya dicatat di situ. Petunjuk pertama soal masalahnya biasanya ada di sana. Terus, di mana nyari file log ini? Nah, coba lihat tabelnya. Di situ udah ada lokasi-lokasi default buat server dan juga klien Windows sama macOS. Saran saya sih ini di screenshot aja atau dicatat. Percaya deh, ini bakal ngebantu banget nantinya. Oke, kita bahas error yang paling sering muncul buat pemula. Pasti banyak sobat Linux yang bakal ketemu ini, TLS handshake failed. Wih, kedengarannya serem ya. Tenang, ini tuh sebenarnya pesan error umum buat beberapa masalah yang solusinya lumayan gampang kok. Biasanya penyebabnya apa aja? Pertama, dan ini paling sering, firewall di server atau bahkan ISP kamu ngeblokir port OpenVPN, yaitu UDP 1194. Solusinya ya buka portnya. Kedua, bisa jadi file .ovpn kamu udah basi, misalnya karena ada perubahan di server. Gampang, tinggal bikin aja file .ovpn yang baru. Atau bisa jadi masalahnya sepele, aplikasi OpenVPN di laptop kamu udah terlalu jadul. Solusinya ya diupdate aja. Nih, ada pro tip lagi buat masalah yang juga sering kejadian. Kamu udah berhasil connect, statusnya connected, tapi kok nggak bisa internetan? Hampir bisa dipastiin masalahnya ada di server. Cek lagi dua hal ini. Pertama, IP forwardingnya beneran udah aktif belum? Kedua, aturan firewall net buat nerusin trafiknya udah benar belum? 9 dari 10 kasus biang keroknya ada di antara dua itu. Dan akhirnya, benteng digital pribadi Sobat Linux semua sekarang udah berdiri kokoh. Keren banget. Kalian udah berhasil ngebangun terowongan aman kalian sendiri di tengah ganasnya internet. Ini pencapaian yang luar biasa loh. Nah, sekarang pertanyaannya buat kalian. Dengan benteng sekuat ini, data penting apa aja nih yang bakal kalian lindungi selanjutnya? Oke, segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Kalau ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga buat subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru. Dan kalau kalian suka sama konten ini, klik tombol like-nya. Saya Tux, sampai jumpa di petualangan kita berikutnya.